Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Prodi Teknik Mesin, selamat pagi untuk Prodi Agribisnis, dan selamat siang untuk Prodi Informatika. Oke, kembali lagi dengan saya Hana Afifah dalam mata kuliah Kewirausahaan 1. Nah, minggu ini adalah minggu ke-7. Kita akan membahas tentang konsep barang dan jasa, siklus hidup produk, faktor kesuksesan dan kegagalan bisnis. Semoga nggak bosan ya kuliah online terus. Semangat! Untuk materi hari ini, yaitu yang pertama adalah goods and service, definition and characteristic. Jadi kita akan membahas definisi dan karakteristik dari barang dan jasa. Kemudian yang kedua kita akan belajar tentang perencanaan dan pengembangan produk, atau dalam bahasa Inggrisnya product planning and development process. Kemudian yang ketiga kita akan belajar siklus hidup produk. Kemudian yang keempat kita akan bahas dimensi kualitas produk dan jasa. Kemudian yang kelima adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan dan juga kegagalan suatu bisnis. Oke, yang pertama akan kita bahas adalah goods and service. Jadi definisi dari barang dan juga jasa. Apa sih barang, atau dalam bahasa Inggris disebutnya goods, G-O-O-D. S ada S-nya. Kalau G-O-O-D saja artinya baik, tapi kalau G-O-O-D-S artinya barang atau benda. Okay. Goods is items that tangible and intangible. Jadi barang itu bisa berwujud ataupun tidak berwujud. Tangible itu berwujud, intangible itu tidak berwujud. And can satisfy human wants, dan dapat memenuhi keinginan manusia, and provide utility, dan dapat memberikan suatu manfaat. Nah, di sini ada goods is items that tangible and intangible. Jadi barang yang tangible itu apa sih? Contoh barang yang berwujud atau berfisik itu apa sih? Contoh ada sabun, ya kan? Sampo, handphone, pulpen, semua barang yang bisa kita pegang. Semua barang yang bisa kita lihat. Itu namanya tangible. Ya. Kemudian kalau contoh barangnya tidak berwujud, ini tidak berwujud, intangible, tapi ini termasuk barang, yaitu informasi. Contohnya, kenapa kok informasi kita sebut barang? Karena informasi ini bisa kita transfer. Informasi ini bisa kita pegang, bisa kita simpan, ya kan? Bener gak? Informasi memang bisa kita pegang bukan dengan cara literally kita pegang pakai tangan, tapi kita ingat, gitu kan? Kita simpan, yang nantinya bisa kita transfer ke orang lain atau bisa kita perjualbelikan. Makanya kenapa informasi disebutnya barang walaupun dia tidak berwujud. Nah, kalau service adalah sebuah transaksi or a transaction in which no physical goods are transferred. Nah, di sini service adalah sesuatu yang intangible. Service itu sesuatu yang tidak berwujud dan tidak bisa ditransfer, tidak bisa disimpan, tidak bisa dipisahkan antara yang punya jasa dan jasa itu sendiri atau skill jasa itu sendiri. Jadi contoh misalkan ini, kalau misalkan saya bilang, oke, apa sih bedanya intangible, tidak berwujudnya antara barang dan service? Itu adalah kalau barang itu walaupun dia intangible tapi dia masih bisa ditransferkan, masih bisa kita simpan, masih bisa kita perjualbelikan, contoh informasi, ya kan? Tapi kalau service itu tidak bisa kita simpan, tidak bisa kita transferkan, gitu loh. Nah, dan service itu tidak bisa kita produksi sendiri, kemudian kita transport, kita transferkan ke orang lain, kemudian kita simpan, itu nggak bisa kalau service. Tapi kalau barang itu bisa walaupun intangible atau tidak berwujud. Dan service itu tidak bisa kita simpan untuk intangible-nya service itu tidak bisa kita simpan untuk kemudian hari kita perjualbelikan, nggak bisa. Ya kan? Karena apa? Karena service itu diproduksi dan dilakukan pada saat itu juga sesuai dengan pesanan. Contoh misalkan servis jasa reparasi HP, ya kan, atau laptop misalkan. Nah, setelah kita pergi ke reparasi HP, ya kan, kemudian Mas, tolong dong servisin HP saya, gitu kan. Nah, kemudian setelah HP-nya itu benar, HP kita benar, kemudian kita bawa pulang, yang kita bawa pulang HP-nya apa skillnya mamangnya?
kan HP yang bener, HP kita yang betul, yang sudah dibetulkan oleh masnya itu tadi, itu yang kita bawa pulang kan, bukan skill masnya yang kita bawa pulang, paham nggak? Skill masnya itu tidak bisa kita simpan. Oh ya makasih ya mas, aku ambil HP-nya sama aku ambil skillnya masnya ya, biar tak simpen, biar nanti kalau misalkan HP ku rusak lagi, nanti aku bisa benerin sendiri tanpa harus kesini. Ya nggak bisa, ya kan? Skill itu nggak bisa kamu ambil, kamu simpen, terus kamu tiba-tiba salah terus bisa nyervis HP sendiri, kan nggak. Kamu harus belajar dari situ kan. Nah, itulah bedanya. Karena apa? Kalau servis itu yang bisa kita lakukan hanya menyewa. Kita menyewa masnya dan skillnya masnya. Kita sewa, kita dengan gantinya masnya itu memberikan kita ilmunya dia, kita memberikan uang kita untuk apresiasi karena dia sudah memberikan ilmunya kepada barang kita yang rusak tadi gitu. Tapi dua-duanya sama-sama untuk memenuhi kebutuhan atau memuaskan keinginan manusia atau konsumen. Nah, begitu. Paham ya sampai sini? Oke, di sini ada contoh-contoh barang dan jasa. Jadi, goods, things that people make or grow to sell. Jadi, sesuatu yang bisa dibuat oleh manusia atau yang kemudian yang bisa dikembangkan dalam arti inovasikan, itu termasuk barang. Contoh deh, di sini ada apa? TV, boneka, lilin, kursi, telepon, buku, dan lain sebagainya. Oke, kemudian service adalah when people perform jobs for others, the job are called service. Jadi ketika orang-orang itu melakukan pekerjaan untuk orang lain, nah pekerjaan itulah yang disebut dengan service gitu. Kemudian karakteristik dari barang dan jasa. Jadi di sini ada 4 karakteristik. Yang pertama adalah tangibility atau keberwujudan, kefisikan. Jadi, nah kalau barang itu berwujud, goods are tangible. Barang itu berwujud, mempunyai bentuk, dapat dilihat, dapat dipegang. Nah, tapi kalau service itu tidak berwujud atau berfisik. Contoh tadi reparasi laptop, atau misalkan contohnya lagi laundry, ya kan. Nah, kemudian perishability. Perishability adalah sifat yang mudah atau bisa rusak. Jadi semua barang itu ada ketahanannya, ada daya tahannya. Contoh misalkan handphone, misalkan daya tahannya cuma 5-10 tahun, mungkin setelah itu bisa rusak gitu kan. Nah, terus kemudian kalau yang intangible goods gimana Bu? Tadi kan barang kan ada tangible dan intangible gitu kan. Oke. Kalau yang intangible goods atau barang-barang yang tidak berwujud tapi kita termasuk barang, contoh tadi informasi, itu memang ada daya tahannya. Contoh misalkan informasi, contoh kayak corona aja, hari ini yang positif corona sekian. Nah, itu kan ada daya tahannya. Sampai kapan sih informasi ini akan benar? Mungkin bisa jadi hari berikutnya atau 2 hari berikutnya sudah bertambah. Otomatis informasi yang kemarin kan sudah tidak akurat. Paham nggak di sini? Nah, jadi kan ada daya tahannya gitu. Nah, kalau service itu tidak ada daya tahannya. Jadi ya ketika diberikan pada saat itu ya udah, itu servisnya sampai situ gitu. Dan service itu tergantung orangnya masih hidup atau enggak kan gitu. Skillnya kan tergantung dalam orangnya gitu. Kalau masih hidup ya masih bisa gitu kan. Oke. Nah, kemudian separability. Separability adalah sifat yang dapat dipisahkan. Jadi barang, tadi kan saya bilang, barang itu bisa dipisahkan atau barang itu bisa disimpan untuk kemudian hari bisa kita pakai lagi nanti, ya kan? Atau bisa kita perjualbelikan lagi nanti. Contoh misalkan yang sekarang kamu kulakan masker, ya kan? Kulakan masker kamu simpen, nanti bisa kamu jual lagi. Nah, itu barang. Kemudian kalau jasa nggak bisa. Saya mau nyimpen jasa laundrynya Mbak Ani untuk tak jual belikan, ya nggak bisa gitu. Kecuali kamu buka service laundry sendiri kan gitu. Nah, terus kemudian contoh lagi baju, kamu beli baju ya kan, mau beli baju kan kamu bisa dipakai terus gitu kan, bisa disimpan, dipakai lagi, disimpan, dipakai lagi, nah gitu. Nah kemudian kalau service tidak bisa dipisahkan gitu. Kalau baju kan tadi antara produksi dan konsumsi terpisah, yang memproduksi siapa, pabriknya A, yang mengkonsumsi itu kita gitu. Nah kalau service itu nggak bisa dipisahkan antara jasa
dan penyedia jasa itu nggak bisa kita pisahkan. Tadi kan saya udah cerita yang masalah reparasi apa tadi, handphone misalkan. Mas, skillnya tak pinjem ya, gitu. Masnya di situ skillnya tak pinjem ke rumah. Kan nggak bisa. Kita tidak bisa memisahkan antara skill. Kita tidak bisa memisahkan antara skill dan orang yang punya skill. Paham sampai sini? Misalkan kayak kamu lihat sirkus, keren ya yang sirkus itu bisa muter-muter di udara. Aku mau ngambil skillnya aja lah, mau minjem skillnya aja biar aku bisa sirkus kayak gitu. Ya kan kamu nggak bisa minjem skillnya, yang bisa kamu belajar, bukan minjem. Kemudian minjem kamu pakai, kan nggak bisa gitu. Paham nggak sampai sini? Ya kan? Nah gitu. Jadi nggak bisa ya satu paket. Kalau kamu mau reparasi HP-mu, ya kamu harus butuh skill yang bisa reparasi HP dan butuh orang yang punya skillnya. Nggak skillnya doang kan tidak bisa dipisahkan dengan orangnya gitu. Jadi harus satu paket. Nah gitu. Kemudian yang terakhir adalah yang keempat apa? Standardization. Jadi standarisasi atau dapat distandarkan. Kalau produk atau barang itu bisa kita standarkan dengan quality control. Jadi kita bisa kontrol kualitasnya. Misalkan kayak contoh aja gini. Merek yang sama, ya kan? Kalau barang mereknya sama, contoh mereknya Dettol gitu kan, dijual di tokonya Bambang sama dijual di tokonya Pak Ihsan kan sama, wong pabriknya sama. Ya paham nggak sini? Jadi mereknya sama, kalau barang itu mereknya sama, dijual di tempat yang berbeda, kualitasnya pasti sama. Karena pabriknya satu. Tapi kalau servis enggak. Laundrynya tempat Bu Ani sama laundrynya tempat Bu Eko beda, walaupun sama-sama servisnya laundry. Tapi kan servisnya itu tidak bisa dipisahkan sama orangnya. Orang yang memproduksi servis itu di situ, ya udah di situ aja. Sekarang bayangin gini aja. Kalau ada franchise laundry misalkan. Oh ya, laundry Bu Ani itu udah franchise nih, laundry Bu Ani buka di cabang mana? Kaligondang misalkan, satunya lagi di cabang mana? Bancar misalkan. Itu pun tetap kualitasnya akan ada bedanya. Kenapa? Karena yang perform laundry, yang melakukan cucian dan setrika itu bukan Bu Aninya semua, ya kan? Pasti ada karyawan-karyawan di sini. Nah, itu biasanya quality controlnya susah kalau memang manusia yang ini kan. Kalau produk kan mesin, ada takarannya. Oh, sekian. Even though kalau misalkan servis itu, oh ya sabunnya ditakar sekian mili, tapi lamanya sekian mili, tetap aja akan berbeda. Kalau servis karena beda orang, beda standar gitu. Paham ya sampai sini ya? Oke. Baik. Kita sudah membahas tentang konsep barang dan jasa. Nah, yang kedua ini kita akan bahas tentang product planning and development process. Jadi proses perencanaan dan pengembangan produk. Kita udah tahu kan tadi mana yang produk, mana yang jasa. Nah, sekarang kita akan membahas tentang produknya. Nah, product planning atau perencanaan produk ini berkaitan dengan berbagai jenis produk yang akan dikembangkan oleh perusahaan dan direncanakan oleh perusahaan akan berhasil di pasaran. Nah, bagaimana caranya biar berhasil atau bagaimana caranya untuk merencanakan produk ini untuk diluncurkan di pasaran, yaitu ada 3 aspek yang harus dipikirkan. Yang pertama yaitu pengenalan tentang produk baru. Nah, kemarin kita udah bahas tentang inovasi ya kan. Apakah saya inovasi? Apakah kebaharuan harus sesuatu yang belum pernah ada? Kan nggak mesti. Nah, yang pertama adalah mungkin bisa jadi new product ini atau produk baru ini jadi sebenarnya tidak breakthrough, bukan inovasi yang sama sekali belum ada dari segi dari segi ide maupun teknologi maupun pasar, nggak seperti itu. Jadi sekarang susah ya kalau mau bikin seperti itu karena ide udah banyak keluar semua. Nah, kemudian new product ini bisa jadi dianggapnya baru oleh sebagian besar orang gitu. Contoh misalkan Pocari Sweat. Nah, PT Otsuka itu dulu ide untuk membuat minuman yang bisa menggantikan keringat yang keluar dari tubuh kita, dan minuman itu belum pernah ada di Jepang. Nah, itu dia katakan itu produk baru karena memang nggak ada di Jepang gitu kan. Tapi kan nggak tahu apakah di belahan bumi lain ada ya kan, tapi di Jepang nggak ada. Nah, PT Otsuka itu mau membuat sesuatu minuman seperti itu
gitu loh. Kita kan kalau lari-lari keluar keringat gitu kan, terus kita lemes. Nah, gimana caranya kita bisa mengembalikan keringat kita yang keluar itu dengan instan gitu loh. Bukan mesti mikirnya ya udah Bu jilat aja lagi keringatnya, enggak gitu juga. Jadi akhirnya setelah 3 tahun lebih lah mereka planning untuk membuat produk ini gitu kan, muncullah akhirnya jadilah Pocca Risvet. Jadi PT Otsuka ini pengen membuat minuman, gimana caranya minuman ini unsur-unsurnya sama seperti keringat tapi rasanya enak, kan susah, keringat kan asin. Terus kalau misalkan unsur-unsur kimia dalam keringat kita ganti pakai cairan kimia yang kita beli itu, jadi rasanya jadi pahit-pahit gimana gitu kan, nggak enak gitu kan. Nah tapi gimana caranya enak gitu. Nah akhirnya mereka berhasil membuat Pocca Risvet, di mana Pocca Risvet ini dianggap sebagai produk baru di Jepang karena waktu itu belum ada produk atau minuman yang bisa menggantikan cairan atau ion tubuh yang hilang setelah kita berkeringat. Nah, yang kedua, modification of existing product. Jadi bisa jadi modifikasi produk yang sudah ada. Contoh misalkan kayak mobil misalkan. Mobil yang biasanya misalkan kayak anggap aja lah mobil Avanza gitu kan. Mobil Avanza pintunya kan bukanya biasa ya kan. Terus kemudian kamu mau memodifikasi mobil Avanza itu pintunya bukanya kayak Lamborghini gitu kan yang ke atas. Nah, itu juga bisa gitu. Nah, terus kemudian yang ketiga, elimination of unprofitable product. Jadi bagaimana caranya kita mengeliminasi produk-produk yang memang tidak mendatangkan profit, diganti dengan produk baru yang bisa boost the profit, yang bisa mendatangkan profit yang sangat besar gitu. Nah, terus kemudian coba kita lihat di sini yang kalimat terakhir, newness may be slight change in packaging, new product lines, duplicate of competitors' product, launching the product in different market, and such other changes. Jadi newness may be slight change in packaging. Jadi kebaharuan itu bisa jadi perubahan dari packagingnya, ya kan? Inovasi itu bisa berubah dari packagingnya. Atau duplicate of competitors' product. Jadi bukan kita kalau produk sih susah ya kalau misalkan kita mau ngepatenin karena udah banyak banget yang sama. Contoh kayak New Green Tea ngeluarin teh madu gitu, terus produk lain juga ngeluarin teh plus madu ya kan. Nah kemudian Tolak Angin mengeluarkan Tolak Angin plus madu, terus Antangin juga mengeluarkan Antangin plus madu kan. Nah kayak gitu kan kita lihatnya seperti duplikat walaupun mereknya berbeda gitu. Tapi tidak bisa dijudge karena mungkin ada beberapa unsur atau beberapa bahan yang memang berbeda mungkin ya. Saya juga nggak baca secara detail gitu kan. Kalau beli ya beli aja gitu kan. Oke, nah itu adalah beberapa yang kita concern, 3 hal yang important yang kita harus concern kepada product planning. Baik, kita lanjutkan ke slide yang ketujuh, yaitu kriteria of idea evaluation. Jadi menetapkan kriteria evaluasi untuk ide-ide kita. Nah, setiap kriteria itu harus ditetapkan pada setiap tahap proses perencanaan dan pengembangan produk. Jadi, nah kriteria ini juga harus bersifat inklusif. Inklusif dalam arti yaitu menempatkan kita atau seorang pengusaha ke dalam cara pandang orang lain atau konsumen. Nah, kalau kita pengusahanya ya berarti mencoba untuk menetapkan atau misalkan meletakkan diri kita sebagai konsumen gitu. Nah, dan juga harus bersifat kuantitatif. Contoh misalkan gini, yang pertama yaitu market opportunity atau peluang pasar. Jadi kita harus paham kira-kira kalau misalkan kita mau ngeluarin produk A nih, kira-kira kalau ada produk A atau barang A ini di toko atau di pasar, saya mau beli nggak? Nah, itu kamu harus menetapkan posisimu itu sebagai konsumen. Kira-kira kalau produkmu ini ada di toko, kamu mau beli nggak kira-kira? Nah gitu. Terus kemudian yang kedua, competition ini kira-kira kalau misalkan ada barang yang sama dengan merek yang berbeda, kira-kira aku cenderung atau saya cenderung mau beli yang mana gitu. Misalkan ada sama-sama, contoh sama-sama air mineral kan, yang satu mereknya Aqua, yang satu mereknya Fit misal atau Yora, kira-kira saya mau beli yang mana nih gitu loh. Nah, terus kemudian yang ketiga ada marketing system. Nah, sistem pemasaran, kira-kira model marketing seperti apa sih yang bisa menarik konsumen gitu. Kira-kira iklan kayak apa yang biar konsumen tuh tertarik untuk pengen nyoba gitu. Nah, seperti itu. Nah, marketing ini bisa jadi kita emphasize atau menitik beratkan kepada satu kualitasnya, atau misalkan promo-promonya, atau misalkan kalau kamu jualan
kayak contoh kayak Pokariset lah. Pokariset kan dia menitik beratkan kepada khasiatnya, yaitu bisa mengembalikan cairan ion tubuh yang keluar dari keringat, bisa kayak ngembaliin keringat kita kembali gitu. Nah kemudian selanjutnya itu ada financial factor. Nah kamu juga harus mikir faktor keuangan, kira-kira kalau dari konsumen kan mikirnya dengan harga segitu worth it nggak sih saya beli gitu, dengan harga contoh misalkan air mineral harganya satu botolnya 8.000 gitu, satu botol tanggung biasa. Kira-kira kalau satu botol 8.000 apa sih yang bisa saya dapatkan? Toh ada banyak mineral yang harganya 3.000 dan rasanya sama. Nah, jadi kan kamu harus menitik beratkan di hal-hal tertentu di kualitas kamu, mana yang bisa untuk jadi kelebihan produk kamu gitu. Nah, kemudian kalau sudut pandang perusahaan dari segi finansial ya, kira-kira bisa nggak sih dengan harga segitu itu bisa mengembalikan modal, dan kemudian bisa untuk biaya operasional, teknis, karyawan, dan laba bisa untuk dikembalikan kepada shareholder gitu. Jadi the ability to manage the cash flow, jadi kemampuan kita untuk memanage alur keuangan. Kemudian yang terakhir ada production factor, jadi faktor-faktor produksi, hal-hal yang harus diperlukan atau yang disiapkan untuk produksi, dari mulai bahan mentah, kamu harus dapat dari mana, suppliernya mau siapa gitu, sampai kepada tenaga kerja, mesin, dan juga distributor. Nah, untuk tahap-tahap dari product planning and development process, dari proses perencanaan dan pengembangan produk, yaitu dulu ada 4, sekarang ada baru, yaitu 7. Ada 7 langkah. Yang pertama yaitu idea generation atau idea formulation. Kita menformulasi ide. Jadi semua ide-ide itu harus diidentifikasi. Jadi harus dikeluarkan. Sumber ide barunya dari mana, kita sudah pernah belajar, yaitu bisa dari mana saja kan. Nah, kalau di perusahaan ini bisa dari internal perusahaan ataupun eksternal perusahaan. Internal perusahaan ya dari dalamnya, dari karyawannya, dari shareholdernya, dari siapa terserah, bahkan mungkin bagian mungkin satpam juga bisa jadi gitu kan. Nah, kalau dari eksternal dari siapa? Ya sumber ide dari luar, ya bisa dari konsumen, feedbacknya konsumen. Ternyata kita tahu dari feedback itu konsumen tuh butuh apa sih? Apa yang sekiranya menarik sih untuk konsumen gitu. Kemudian bisa dari pemerintahan juga. Terus kemudian bisa jadi kompetitor juga. Kamu lihat kompetitor saya ngeluarin produk baru A misalkan, kayaknya saya bisa deh mengeluarkan produk baru yang mirip kayak A tapi lebih bagus. Nah, itu kan juga termasuk sumber ide. Terus kemudian yang kedua, setelah kita semua ide-ide itu dikeluarkan, kemudian kita screening dan evaluation. Jadi kita evaluasi kira-kira, nah ada beberapa pertanyaan nih yang harus kalian pikirkan ketika mau mengambil ide mana yang paling bagus dari semua ide itu, yang paling menjanjikan lah ceritanya. Nah, does the product meet the genuine need? Apakah produk yang akan saya keluarkan ini bisa memenuhi kebutuhan konsumen, benar-benar memenuhi kebutuhan dasar, bukan dasar, kebutuhan yang memang dibutuhkan. Terus kemudian, is it an improvement over the existing product? Jadi apakah ini suatu perbaikan dari produk yang sudah ada, atau benar-benar baru, atau duplikat, ya kan? Yang mana nih, kan gitu. Kemudian, will it offer customer a superior value? Jadi apakah produk saya ini, produk baru yang akan saya keluarkan ini, kira-kira bisa menawarkan konsumen sebuah nilai yang sangat superior atau sebuah manfaat yang tinggi gitu. Kira-kira kalau saya ngeluarin produk, misalkan kamu udah ngeluarin misalkan produknya apa, teh kotak misalkan. Terus kemudian kamu mau ngeluarin lagi teh kotak yang baru. Nah, kira-kira apa sih bedanya gitu loh? Apakah ada manfaat khasiatnya? Mungkin teh kotak yang lama cuma teh kotak aja, teh kotak yang baru mungkin bisa untuk menyembuhkan masuk angin gitu kan, atau macam-macam lah. Nah, kemudian does the market accept the new product? Apakah pasar saya itu, kamu kan harus tahu kan mau disebarkan kemana lah. Apakah pasar nih kira-kira menerima produk saya gitu loh. Dalam arti di sini nanti kamu lihat dulu kira-kira bahan-bahannya itu berbahaya atau tidak untuk tubuh. Kan ada beberapa bahan yang memang tidak boleh digunakan untuk makanan gitu, misalkan kalau mau ngeluarin sebuah produk makanan. Nah, kemudian apakah ide baru ini ada nilainya bagi perusahaan? Nah, kalian identifikasi pertama, apakah produk ini bisa memberikan nilai kepada konsumen? Nah, pertama itu, kalau memang konsumen, ternyata ini bisa nih memberikan manfaat yang banyak untuk konsumen ini, produk ini. Nah, kemudian ada pertanyaan selanjutnya, apakah produk ini bisa memberikan manfaat untuk perusahaan? Dalam arti gini, kira-kira kamu kalau ngeluarin produk ini, terus kemudian kamu udah
menghabiskan sekian banyak uang untuk produk ini, kira-kira bisa balik apa enggak gitu, bisa nambah omset atau enggak sih. Kalau tidak menambah omset, malah nambah rugi, ya for what gitu, buat apa, kan nggak usah. Nah, kemudian yang ketiga ada konsep testing. Di sini adalah ide yang disempurnakan itu diuji. Di ide yang udah dipilih tadi, dari sekian banyak ide kan kita evaluasi, kita pilih ide yang paling menjanjikan, kemudian diidentifikasi, gitu kan. Nah dari konsep ini kira-kira diuji untuk menentukan tingkat penerimaan konsumen. Jadi kira-kira konsumen itu bener-bener mau nggak sih sama produk kita ini yang mau dikeluarkan. Nah, untuk caranya biar kita tahu kalau konsumen ini mau apa enggak dengan produk kita, itu bisa diukur melalui salah satunya metode wawancara kepada target audience. Contoh misalkan produk ini target pasarnya itu misalkan remaja, ya kamu ambil aja sampel beberapa remaja, kamu tanyain kira-kira kalau ada produk ini mereka gimana feedbacknya, gimana responnya. Kalau responnya bagus bisa diteruskan, kalau responnya jelek ya nggak usah kan gitu. Kemudian setelah konsep testing kita ke step yang keempat, itu business analysis. Nah, di business analysis ini agak banyak sekali, karena di analisis bisnis ini ada kita hitung estimasi penjualannya, biayanya, untungnya, kita ngitung nanti otomatis yang namanya perkembangan zaman akan ada perubahan lingkungan atau perubahan kebutuhan konsumen. Yang namanya menambah zaman itu, kemudian apalagi ada tambahan teknologi nanti, yang sekarang dari 4G ada 5G, ada dari 4.0 ke 5.0, dari mulai internet sekarang jadi AI, artificial intelligence, itu nanti akan merubah lifestyle masyarakat. Nah, di situ kira-kira produk saya ini akan sampai ke berapa tahun sih sebenarnya kan gitu. Kemudian pemasaran, analisis pasar. Di sini kita harus tahu proyeksi masa depan, dalam arti di masa depan nanti dalam 10 tahun ke depan produk saya masih bisa nggak bertahan. Terus kemudian ketika tidak bertahan, apa yang harus saya lakukan? Kira-kira pemasarannya sampai 10 tahun ke depan harus seperti apa? Gitu. Kemudian ada namanya terus kemudian spesialis keuangan. Di sini menganalisa keuangan. Jadi di situ ada kita analisis risiko, kemudian kita analisis laba dan segala macam. Kemudian analisis bisnis yang terakhir, kita membuktikan prospek ekonomi dari produk. Jadi prospeknya gimana sih gitu. Itu dari bisnis analisis, ada banyak banget. Nah, kemudian setelah itu ada yang step kelima, setelah kita melakukan analisis bisnis, kita melakukan pengembangan produknya gitu. Dari ide ini kita kembangkan. Kira-kira di step ini penentuan bagaimana reaksi konsumen terhadap produk atau service. Nah, yang konsumen yang tadi, target konsumen tadi yang kita udah wawancara tadi, kita kasih sampel produk kita. Kita udah bikin nih sampelnya, kita kasih ke mereka. Tadi ya kan mereka ngisi, misalnya kita wawancara mereka belum megang produk kita nih, yang tadi waktu konsep testing, kan baru ngetes konsep aja. Nah, sekarang kita benar-benar mau ngetes produk, jadi kita memberikan target pasar kita, sampel orang tadi, sampel remaja-remaja tadi, dikasih sampel dari produk kita. Kira-kira mereka gimana responnya. Nah, terus kemudian tidak cuma dari sampel produk kita aja, kita juga memberikan mereka sampel produk yang lain. Ya, bisa jadi pakainya cara kayak gini. Misalkan dari produk kita taruh di suatu gelas atau botol gitu, bening, nggak ada tulisan apa-apa. Kemudian kita ambil dari kompetitor kita juga, dari pesaing kita taruh di botol juga bening. Kita nggak ngasih tanda. Kita kasih tanda A sama B, tapi kita nggak kasih tahu konsumen mana yang punya kita, mana yang bukan. Mereka suruh nyoba, kira-kira mereka lebih suka yang mana, kira-kira feedback mereka seperti apa untuk produk kita dan untuk produk kompetitor. Dari situ kita bisa lihat bahwa produk kita benar-benar bisa ditaruh di pasar atau enggak gitu. Setelah benar-benar produk kita ternyata diterima, nah kita kemudian ngetes pemasarannya gitu. Nah, tes pemasaran ini atau marketing stage ini yang nomor 6, yaitu tahap di mana produk baru diuji dengan target pasar tertentu. Jadi sama kayak tadi, tapi ini lebih ke kita nggak cuma ngambil sampel 3 atau 5 orang, tapi benar-benar coba satu Purbalingga dulu kamu gelontorin, kira-kira diterima atau tidak untuk remaja di daerah Purbalingga. Kalau kira-kira di daerah Purbalingga diterima, bisa berarti kayaknya ini berarti diterima
mungkin di tempat lain pun juga bisa diterima. Jadi coba aja. Nah, setelah memang berhasil di tes marketing, kemudian barulah kita benar-benar memproduksi secara massal untuk dikomersialkan. Nah, di dalam langkah ketujuh ini, commercialization ini, itu sama kayak ini. When a product is born, it enters to market. Jadi ketika produk itu lahir, itu kan masuk kepada pasar. Benar-benar kita lahirkan produk secara formal, terus kemudian secara resmi kita lahirkan, kita keluarkan, kita gelontorkan ke pasar real, bener-bener pasar realnya. Nah, produk baru yang kita baru gelontorkan ke pasar itu sama kayak bayi. Jadi sama kayak manusia, ketika lahir mereka punya umur kan, dari mulai bayi, remaja, sampai tua, sampai nanti mati. Nah, produk pun sama, dari mulai lahir sampai nanti puncaknya, kemudian sampai nanti matinya. Matinya produk di mana? Matinya produk adalah ketika konsumen sudah tidak membutuhkan produk kita. Jadi produk kita sudah di-reject. Dalam arti memang sudah tidak ada manfaatnya untuk manusia atau untuk konsumen pada saat itu gitu. Nah, kita lihat di next slide-nya setelah ini. Nah, di sini kalian bisa lihat di commercialization stage product life cycle, ada dari introduction sampai decline. Ini kayak human being tadi, kayak manusia tadi, dari mulai lahir sampai remaja, berkembang, sampai kemudian tua, kemudian mati. Nah, sama di pertama kali produk itu kita keluarkan, itu produk itu masuk kepada stage introduction, yaitu kita membuat konsumen itu aware kepada produk kita, membuat konsumen itu tahu produk kita dulu. Yang penting konsumen itu tahu dulu. Kita nggak berharap muluk-muluk sampai konsumen semua se-Indonesia beli, enggak, tapi yang penting mereka tahu atau kenal bahwa oh, ada produk ini, kayaknya aku pernah lihat ini di iklan deh. Nah, kan gitu. Atau misalkan ini produk apa ya, kemudian mereka pulang ternyata lihat iklannya, atau orang lihat iklannya dulu baru oh ini aku lihat iklan kemarin nih. Nah, kan orang tahu dulu. Yang penting ini kita pertama kali lahir memang nggak bisa langsung ekspektasinya langsung besar, nggak bisa. Nah, setelah orang itu paham bahwa produk kita ini ada, produk A dari perusahaan kita itu ada, kemudian mereka pasti beberapa ada yang penasaran untuk beli. Penasaran, belilah kayak apa sih. Nah, ketika nyoba ada yang suka, mereka langsung pasti akan ngomong ke orang lain ketika ada temennya atau keluarganya yang lihat, ketika pada lihat TV kemudian ada muncul iklan itu, itu aku pernah beli tuh, itu enak loh. Nah, itu kan itu sama kayak membujuk. Jadi kayak mempengaruhi. Bener, dari tadi mikir mempengaruhi, susah amat. Mempengaruhi gitu. Mari orang-orang di sekitar dia, pada akhirnya produk kita masuk kepada stage growth atau pertumbuhan. Jadi mulai tumbuh, produk kita mulai orang-orang udah mulai mau beli, udah mulai mau ngenalin dari satu orang ke orang lain, itu pernah lo aku ini aja beli ini aja, ini enak lo, gini. Itu udah mulai growth. Kemudian ketika sudah banyak yang beli, banyak yang nyoba, dan mereka ketagihan, dan kemudian mereka beli lagi, dan di samping konsumen yang sudah beli terus beli lagi, di samping itu mereka juga akan mengenalkan kepada orang-orang lain yang belum kenal. Nah, di situ produk kita masuk kepada maturity atau pendewasaan. Nah, di langkah ini, di dalam posisi maturity ini, produk kita tuh sudah well established, atau intinya sudah tetek lah. Kalau kalau manusia itu dia kayak kuliah terus mereka merantau. Nah, itu. Jadi di maturity ini di posisi di mana produk kita ini sudah bisa berdiri sendiri, sudah bisa merantau, sudah bisa kekeh sendiri. Jadi kita nggak butuh lagi, bukan nggak butuh ya, tapi tanpa kita mendatangi konsumen pun, konsumen udah pada ngerti gitu. Nah, tanpa kita harus memperkenalkan kepada konsumen baru, konsumen lama kita pun akan memperkenalkan produk kita kepada konsumen baru. Nah, di situ maturity di situ. Nah, tapi di sini nih, lihat di sini kan stage-nya dia close to its peak, jadi benar-benar di puncak, hampir ke puncak. Nah, di hampir ke puncak ini, di sini akan ada banyak kompetisi. Jadi seperti apa kata pepatah kan, kalau semakin tinggi pohon gitu, semakin tinggi pohon tumbuh, semakin kencang anginnya kan. Nah, itu akan ada banyak kompetisi, jadi akan ada banyak
gimana caranya kita mempertahankan produk kita ini di pasaran. Jangan sampai produk kita ini kalah saing sama produk baru lagi. Nah, sama kayak artis kan, artis kalau misalkan dia nggak bisa mempertahankan image-nya dia, kemudian ada artis baru-baru muncul, artis yang kemarin biasanya terus langsung pada hilang. Nah, itu jangan sampai kayak gitu. Nah, di sini itu benar-benar fight for establishment. Jadi kemudian setelah kita match reach, nah ini biasanya kan namanya produk itu memang ada jangka waktunya, ada di mana produk itu mendapatkan masa decline atau ditolak oleh masyarakat atau oleh konsumen. Nah, kenapa sih produk kok bisa sampai ke decline, sampai ditolak gitu sama konsumen, sampai nggak ada yang mau beli? Karena apa? Karena sudah tidak mendatangkan manfaat lagi. Ya kan? Bisa loh. Yang tadinya bermanfaat dia nggak jadi bermanfaat lagi. Nih, saya kasih contoh. Contohnya yang melalui decline itu adalah contoh HP Nokia. Nokia zaman dulu itu semua orang butuh, semua orang beli, kayak HP sejuta umat. Kayak handphone sejuta umat Nokia gitu kan zaman dulu. Nah, tapi seiring dengan perkembangan teknologi kemudian dari internet, nah Nokia ini mereka seperti tidak mau berinovasi lebih. Akhirnya handphone Nokia ini kalah sama handphone Samsung. Padahal dulu waktu zaman belum ada internet yang Nokia HP biasa dengan Siemens katakanlah, atau dengan Samsung, HP Samsung dulu masih menangan Nokia. Tapi ketika sudah ada internet kita datang, kemudian Samsung, terus apalagi HP-HP kayak yang lain, Vivo segala macam, itu mereka menginovasikan produk sesuai dengan kebutuhan konsumen pada saat itu. Sedangkan Nokia terlalu lambat. Nah, di situnya. Jadi akhirnya HP Nokia ini mengalami decline, penolakan. Nah, setelah itu kita kan sempat nggak denger sama sekali HP Nokia kan. Nah, kemudian tahun 2000 berapa ya? Kayak 2018-17 ya. Nokia sudah mulai mengeluarkan HP Android baru. Dulu kan ada Nokia Lumia, itu kan masih pakai Windows ya. Nah, kemudian Nokia udah mulai ini nih. Dulu waktu diisukan mau bangkrut, nah sekarang udah mulai agak-agak naik lagi. Tapi tetap nggak bisa ngalahin Samsung sih, karena mereka udah telat jauh gitu. Tapi seenggaknya Nokia ini pernah mengalami yang namanya decline atau penolakan produk karena sudah tidak bermanfaat bagi konsumen, atau konsumen kebutuhannya sudah naik, sedangkan perusahaan itu atau produk itu tidak bisa memenuhi kebutuhan konsumen saat sekarang yang kebutuhannya sudah naik gitu. Nah, ketika launching sebuah produk baru, perusahaan harus memikirkan 4 hal penting ini. Yang pertama adalah, dan 4 hal penting ini harus diputuskan, dan ini sangat penting. Yang pertama adalah when should the product be launched. Jadi kapan harusnya produk saya untuk dilaunchingkan. Nah, kalau kamu tidak melahirkan produk barumu di waktu yang tepat, akan sangat fatal. Contoh misalkan perusahaan baju misalkan, oh iya saya mau membuat baju musim dingin, tapi dia gelontorin lahirin bajunya di musim semi atau di musim panas. Kira-kira laku nggak? Nggak laku kan? Karena apa? Walaupun produk bajunya itu sangat bagus kualitasnya, sangat bagus desainnya, tapi itu baju musim dingin, dia gelontorin bajunya di pas musim panas, kan di waktu yang tidak tepat. Pada akhirnya sia-sia dong. Padahal kualitasnya udah bagus, desainnya bagus, tapi memang tidak dibutuhkan oleh konsumen pada saat itu. Jadi ini juga penting. Waktu yang kedua adalah di mana. Apakah kamu mau ngeluarin ini produk kamu hanya sebagai lokal saja, misalkan lokal tuh ya contoh Rembang aja, atau misalkan Bancar aja gitu, atau region, atau misalkan satu Purbalingga atau satu Jawa Tengah, atau misalkan mau masuk ke pasar nasional langsung ke satu Indonesia, itu juga harus dipikirin gitu. Kemudian which group should be targeted. Jadi kamu juga harus tahu sebelum launching produkmu, kamu harus tahu target pasarmu. Saya udah ngomong berkali-kali, kalau mengeluarkan produk kita nggak tahu target pasar kita nggak tahu mau dikasih ke siapa produk itu. Dan otomatis kalau kamu nggak tahu target pasarmu, pada akhirnya nanti komunikasi antara perusahaan dengan konsumen pun jadi
miskomunikasi. Contoh misalkan kamu produk ini untuk remaja, seharusnya untuk remaja, tapi kamu nggak ngerti target pasarmu bahwa produk ini target pasarnya remaja. Pada akhirnya kamu bikin iklannya iklan anak-anak, kan nggak sampai gitu. Jadi kamu harus tahu target pasarmu. Yang terakhir, yang keempat, itu how should it be launched. Jadi bagaimana caranya untuk dilaunchingkan. Sekarang ada banyak sekali contoh, misalkan kayak desainer baju. Sekarang beberapa yang launchingnya per jam. Contoh, baju ini akan launching besok jam 10 pagi dan hanya bisa dipesan lewat line misalkan. Itu juga salah satu strategi penjualan gitu. Ada banyak contoh, misalkan produk ini launching April tapi bisa dipesan dari mulai Februari misalnya. Itu juga salah satu strategi pemasaran, strategi marketing juga. Jadi bagaimana caranya kita melaunching produk ini semenarik mungkin dan kayak membuat konsumen tuh kayak jangan sampai dong aku ketinggalan. Nah, kayak gitu. Itu yang buat kita thriving, atau misalkan adrenalin kita jadi keluar, jadi rasanya kepengen harus beli nih, kalau nggak beli nih kayak ketinggalan gitu kan. Nah, itu salah satu strategi pasar. Jadi gimana caranya produk kita itu ketika dilaunchingkan dengan situasi seperti apa, atau dengan bagaimana caranya seperti apa gitu, semenarik mungkin. Nah, kemudian kita juga harus memikirkan produk ini efektif nggak sih gitu loh. Bukan efektif nggak sih, jadi cara pemasarannya itu efektif nggak gitu. Harus berpikir cara memasarkannya gimana. Apakah lewat door to door, apakah lewat online, ataukah lewat terserah, yang penting seefektif mungkin. Nah, terus kemudian kamu juga harus meyakinkan kualitas produknya. Jadi jangan sampai produk baru yang kamu gelontorkan itu kualitasnya tidak standar, SNI lah katakanlah, tidak standar gitu. Jangan sampai dengan harganya 8.000 tapi kualitasnya tidak lebih bagus dari yang harga 3.000, itu kan jangan sampai. Kemudian kamu juga harus tahu bahwa produk yang kamu gelontorkan ini benar-benar memenuhi kebutuhan konsumen. Jangan sampai kamu gelontorin ternyata emang nggak ada manfaatnya buat konsumen, buat manusia, buat apa gitu. Jadi jangan sampai. Kemudian tadi waktu yang tepat dan tempatnya dan juga target pasarnya. Oke, why the new product development is facing a failure? Jadi kenapa sih produk baru ini bisa gagal? Iya, tidak semua produk baru yang digelontorkan akan berhasil. Produk baru bisa jadi gagal karena sebab-sebab tertentu. Nah, di sini saya udah ngasih contoh ada 15 beberapa lah kenapa produk ini bisa gagal. Produk baru ini bisa gagal. Yang pertama mungkin bisa jadi kayak planningnya nggak tepat, perencanaannya kurang bagus, atau timingnya kurang tepat. Jadi ya kayak tadi contoh tadi bahwa kamu ini bagus banget ini bajunya, ini kualitasnya bagus, ini desainnya bagus, tapi itu baju musim dingin, sedangkan kamu launchingnya pas musim panas, kan nggak jelas gitu. Jadi waktunya harus tepat. Kemudian bisa jadi karena kualitasnya buruk gitu, atau bisa jadi selisih antara ide, proses, dan launchingnya tuh kelamaan. Contoh misalnya kamu punya ide ini 2017, kemudian kamu dipikir terus tapi nggak di-launchingin, cuma dipikir aja. Kemudian kamu nge-launchingnya 2025 misalkan, dan ternyata ketika kamu punya ide ini 2019, kamu launchingnya 2025, ternyata di 2022 ini udah ada yang launchingin dengan ide yang sama kayak punyamu. Bukan dia nyolong, tapi mungkin dia punya ide yang sama tapi eksekusinya dia lebih cepat gitu, lebih cepat dan matang gitu, dan kamu mungkin lama dimikir entah gitu kan. Nah, itu jangan sampai idemu seperti dicolong orang gitu loh. Nah, mungkin bisa jadi kenapa jadi gagal, idenya mungkin buruk. Idenya buruk tuh bisa jadi karena memang produk itu tidak membawa manfaat yang signifikan kepada masyarakat, jadi untuk apa gitu kan. Nah, atau mungkin bisa jadi tough competition, jadi produk itu tuh udah banyak banget di pasaran, dan kamu mau ngelontorin produkmu itu, kamu pesaingnya udah pesaing yang lama gitu. Contoh misalnya kayak gini, ada orang jualan es teh, itu udah 10 tahun. Kamu mau jualan es teh sama persis di sebelahnya, ya kan kira-kira orang lebih percaya mana? Ya lebih percaya yang 10 tahun. Mungkin akan membeli di tempatmu hanya untuk coba-coba. Tapi kalau mereka mikir, nggak lebih enak lah, ya akhirnya kan mereka kembali lagi ke yang udah jualan es teh selama 10 tahun gitu loh. Nah, itu salah satu kenapa
produk itu bisa gagal karena facing the tough competition. Jadi kalau misalkan gimana sih caranya biar biar bisa bersaing, ya harus punya keunikan. Contoh yang satu jualan es teh, ya kamu sebelahnya jualan jangan es teh, ya apalah, es jeruk atau es teh cendol atau apalah, terserah. Yang penting itu ada bedanya gitu. Terus kemudian bisa jadi kenapa gagal karena improper promotion atau promosi yang salah. Sebenarnya bukan salah ya, kurang tepat gitu. Nah, karena di promosi ini, disinilah pentingnya komunikasi pemasaran. Nanti kalau di manajemen ada mata kuliah komunikasi pemasaran. Kalau di sains teknik saya kurang tahu, tapi komunikasi pemasaran itu penting. Jadi bagaimana caranya kita mengkomunikasikan produk kita itu ke pelanggan? Gimana caranya maksud pesan yang akan kita sampaikan itu sampai ke pelanggan dengan benar. Jadi kadang ada iklan, contoh misalkan di iklan itu kita maunya nyampeinnya A dengan cara iklan. Jadi gimana caranya iklan itu bisa menyampaikan pesan maksud A yang kita maksud itu nyampe kepada konsumer, konsumer pun mikirnya maksudnya juga A gitu. Sama. Nah, itu di situ pentingnya komunikasi pemasaran. Kemudian ada banyak faulty concept, jadi mungkin konsep yang salah atau desain produk yang salah. Itu ada macam-macam, sampai 15 ini bisa dibaca sendiri. Oke, kemudian yang keempat kita membahas tentang dimensi kualitas produk dan jasa. Nah, di sini akan saya jadikan kuis seperti biasa, yaitu untuk nilai kuis dan bukti kehadiran. Yang terakhir yang akan kita bahas yaitu how to succeed in managing the business. Nah, di sini kamu harus tahu, you have to know your business. Bagaimana caranya bisnis itu bisa sukses sih? Kamu harus tahu bisnismu. Kamu tuh ngapain sih? Kamu tuh bikin apa sih? Perusahaanmu tuh fokus kemana sih? Kamu harus tahu ini. Terus kemudian kompetitormu siapa sih? Gimana caranya menarik konsumen gitu kan? Terus kamu juga harus mengerti impact teknologi kepada bisnismu. Jadi kamu harus tahu benar-benar bisnismu itu apa, seperti apa, dan mau dibawa kemana. Kemudian, know the basic of business management. Jadi setidaknya kamu tahu basic dari manajemen bisnis, termasuk di situ akuntansi, keuangan, manajemen, marketing, production. Apakah harus bisa semua? Enggak. Untuk awal-awal enggak mesti, tapi setidaknya kamu bisa ngerti basic manajemennya. Kalau misalkan kamu nggak ngerti akuntansi, kamu bisa belajar ke orang akuntansi, atau kamu bisa membuat perusahaan yang partnership dengan orang akuntansi gitu. Kemudian have the proper attitude. Jadi percuma kalau seorang pengusaha itu dia nggak punya sopan santun atau tidak punya attitude yang bagus. Karena apa? Orang ngelihat kamu, oke lah, misalkan perusahaanmu worth $1 million gitu, perusahaan kamu sangat-sangat menjanjikan, tapi kamu sebagai seorang pengusahanya tidak punya sopan santun yang bagus. Orang mau investasi ke kamu, orang mau jadi mitramu, males gitu loh. Jadi kamu harus punya sopan santun gitu. Dan kamu juga harus punya positif optimisme. Orang kalau ngelihat orang optimis senang, orang kalau ngelihat orang pesimis nggak suka gitu. Nah, kemudian get adequate funding. Jadi kamu juga perlu keuangan yang dana yang cukup. Untuk apa? Untuk modal dan segala macam. Bisa kamu ngutang, bisa kamu invest, nyari investor, macam-macam. Kemudian manage your money effectively. Jadi harus pinter-pinter memanage duit perusahaan. Karena apa? Di dalam perusahaan itu duitnya nggak cuma buat kamu, tapi buat bayar tagihan listrik lah, bayar kontrakan lah, macam-macam lah, bayar kredit atau bayar utang. Kan kamu sebelum mau buka perusahaan utang dulu misalkan. Nah, itu harus bayar kredit utang, harus untuk dirimu sendiri juga, untuk karyawanmu, macam-macam. Jadi jangan sampai di sini kamu keteteran memanage duit perusahaan. Kemudian manage your time efficiently. Jadi juga perlu memanage waktu. Jadi kamu harus tahu bagaimana memanage waktumu. Kamu harus tahu kapan kamu harus mendelegasikan pekerjaan ke bawahanmu. Kapan kamu harus menghandle pekerjaan itu sendiri. Gitu. Kemudian jangan lupa tidur, jangan lupa makan cukup lah gitu tuh.
Terus kemudian know how to manage people. Jadi kamu juga harus tahu bagaimana cara memanage orang. Di sini adalah leadership, di sini penting. Jadi leadershipnya kamu harus punya. Kalau kamu nggak punya leadership, susah jadi pengusaha. Yang ada karyawanmu yang jadi bos, kamu yang jadi karyawan gitu kan. Terus kemudian satisfy your customer. Jangan lupa kamu juga harus memuaskan konsumenmu. Dengan cara apa? Jangan cara apapun. Jangan sampai konsumenmu itu merasa kecewa. Kalau sudah konsumen satu kecewa, biasanya dia bisa mempengaruhi konsumen-konsumen yang lain. Dengan cara apa? Banyak, apalagi sekarang bisa lewat sosial media, Twitter, Facebook, Instagram, macam-macam status WA gitu kan. Terus kemudian yang terakhir, know how to compete. Jadi kamu harus tahu bagaimana cara berkompetisi. Kamu harus nyari target pasar atau target pasar yang sekiranya khusus gitu, yang sekiranya produkmu itu kalau digelontorin ke target pasar itu belum ada. Contoh misalkan kayak kemarin saya cerita masalah Milo, mungkin Milo untuk orang remaja, tapi apakah orang-orang yang diabetes nggak boleh minum susu? Ya boleh. Nah di situ ternyata saya punya produk susu untuk orang diabetes, itu belum ada. Nah itu kan termasuk target pasar yang sebenarnya target pasar orang tua kan banyak produk-produk yang menargetkan pasar orang tua, tapi kira-kira produkmu itu uniknya di mana gitu, kamu harus tahu. Nah kemudian kamu juga harus jangan sampai merendahkan kompetitormu atau meremehkan kompetitormu, dan jangan juga terlalu pesimis. Jadi harus optimis tapi juga tidak merendahkan gitu. Kemudian yang terakhir, why do the business fail? Kenapa bisnis itu bisa gagal? Ya, tadi saya udah menceritakan bagaimana cara mensukseskan bisnis atau bagaimana caranya bisnis bisa sukses. Nah, sekarang kenapa sih bisnis itu bisa gagal? Bisa jadi yang pertama bad business idea. Mungkin produk-produkmu itu idenya buruk. Idenya nggak mendatangkan manfaat. Jadi banyak sekali produkmu yang digelontorkan tapi kembali lagi ditolak sama konsumen. Kemudian cash problem. Tadi kan di yang gimana caranya sukses, salah satunya adalah manage your finance, manage your financing carefully. Jadi bagaimana cara memanage uang dengan sangat hati-hati. Nah, di sini juga sama, kalau kamu tidak bisa memanage uang, kamu punya problem terhadap duit, ya kan, itu bisa jadi bisnismu gagal nantinya. Satu, mungkin bisa jadi kamu nggak punya cukup modal, atau kamu nggak punya cukup duit, katakanlah udah buat modal, tapi kamu juga harus punya tabungan untuk apa? Untuk kira-kira kalau nanti bangkrut itu ada duit cadangan untuk apa? Bisa jadi untuk nutupin utang, atau bisa jadi untuk berpikir gimana caranya bisnisku nggak bangkrut, apa yang harus saya lakukan. Kamu punya duit tabungan cadangannya gitu. Terus kemudian bisa jadi problem duitnya tidak cuma dari itu, tapi kamu nggak bisa memanage duit dengan sangat bagus gitu loh. Duit perusahaan dicampur sama duit sendiri, akhirnya muter-muter, bingung nggak karuan duitnya kan. Yang harusnya buat gaji karyawan nggak ada, udah buat gaji karyawan ada, buat nyaur utang orang anak kan gitu. Itu juga bisa jadi problem, bisa jadi bangkrut. Kemudian ada incompetence manager, jadi ada managerial incompetence. Jadi kamu mungkin tidak tahu caranya ilmu manajemen, kamu nggak ngerti caranya gimana membina perusahaan. Jadi kalaupun misalkan, Bu, saya kan anak FST, Bu, saya cuma dapat kewirausahaan aja, nanti kalau saya mau jadi pengusaha gimana? Ya belajar lagi, entah itu dari seminar, ikut workshop, atau belajar mandiri, terserah, yang penting kamu harus belajar dulu baru bisa jadi pengusaha. Terus kemudian lack of customer focus. Jadi mungkin kenapa gagal? Karena kamu nggak bisa fokus, kamu gelontorin produk tuh nggak ngerti gelontorin kemana. Itu juga payah nantinya. Yang harusnya produk buat anak-anak gitu kan, iklanmu buat remaja, ya nggak nyampe kan iklannya, komunikasinya nggak sampai. Terus kemudian inability to handle growth. Jadi ketika mungkin bisa jadi perusahaanmu berkembang, ternyata pertama kali buka, terus ngeluarin produk, konsumen ini suka sama produk kita, akhirnya banyak pesanan. Nah, ketika banyak pesanan atau banyak kebutuhan itu, kamu keteteran dengan produksinya lambat. Mungkin padahal karena produksinya lambat kan, konsumen jadi mau beli barang nggak ada. Kalau selalunya nggak ada, keseringan tidak ada barang, konsumen jadi merasa kayak, males belilah, orang nggak ada mulu gitu. Biasanya kayak gitu. Nah, itu beberapa atau untuk minggu ke-7 kita membahas tentang dari mulai tadi apa yang pertama,
konsep barang dan jasa, kemudian ada siklus hidup produk kita belajar, kemudian kita belajar faktor-faktor kesuksesan bisnis, dan kita juga belajar tentang kegagalan bisnis. Alright, jadi itu untuk minggu ke-7. Minggu ke-7 adalah minggu terakhir sebelum kita UTS. Jadi minggu ini adalah minggu kuliah kita terakhir. Minggu depan kita tidak ada kuliah alias libur. Nah, minggu depannya lagi kalian mulai UTS. Setelah itu minggu ke-8 kita ketemu lagi dengan materi yang baru dan sudah mulai sesuai dengan grup. Jadi grupnya siapa, silahkan duduk sesuai dengan grup. Karena kita setelah UTS kita sudah mulai fokus kepada menyusun business plan atau proposal bisnis. Baik, sekian dari saya. Semoga hari ini bermanfaat ya pelajaran ini, mata kuliah ini. Terima kasih. Kita jumpa di UTS. Semangat belajar. Soal-soal UTS-nya ada ada pilihan ganda dan juga ada essay. Insya Allah soal UTS-nya nggak susah. Yang penting kalian bisa belajar dari mulai bab 1 sampai bab 7. Dan sebetulnya kalau kalian benar-benar mendengarkan penjelasan saya, itu kalian ngerti. Karena apa? Karena yang di UTS itu yang keluar adalah yang dari mulut saya. Itu keluar di UTS. Jadi semoga kalian ingat apa yang keluar dari mulut saya ya. Jadi nanti insya Allah bisa ngajarin UTS. Baik, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.